selamat datang di acara Pentalk Pendidikan Talk. Nah, malam hari ini saya Siti Fatima dan rekan saya Diva. Halo guys semua. Jadi kali ini kita akan membahas seputar hal yang menarik banget nih. Wih, apa tuh Div menariknya? Jadi kita akan membahas tentang pendidikan sekolah dasar. Wih, ini kayaknya bakal deep banget ya pembahasan kita hari ini ya Div ya. Bener banget, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita sambut bintang tamu kita. Siapa Kak? Yang pertama ada Alvin Cindy Salsabila dan Tri Sulistiawati. Yeay. Selamat malam Kak. Halo, Kak. Alvin dan Kak Sulis. Sehat? Halo Kak. Iya. Apa kabar nih Kak Tri dan Kak Cindy? Alhamdulillah baik ya. Sehat ya. Tadi gimana perjalanan ke sini Kak? Aduh lumayan jauh ya kesininya ya. Kita bareng sih berdua Oh tadi. iya, enggak kehujanan kan ya? Enggak. Oke, gimana Div? Jadi langsung aja Kak, boleh perkenalkan dirinya. Mungkin bisa dari Kak Cindy dulu. Perkenalkan, nama aku Alvin Cindy Salsabila dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo, aku Tri Sulistiawati, biasa dipanggil Sulis, sama dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, nah Kak Cindy sama Kak Sulis kalau boleh tahu angkatan berapa nih? Kita angkatan 21. Oh, 21. Oke. Kalau PGSD berarti kuliahnya di kampus 5 ya? Iya. Kampus 5. 5. Oke, nah kita kan tadi udah kenalan ya nama dan angkatan juga prodinya. Kita kan mengundang Kak Cindy dan Kak Sulis ini kan karena mereka punya pengalaman ya di bidang mengajar di sekolah dasar ya Div ya, udah berkompeten gitu. Nah, sebelumnya kita mau tahu nih kalau Kak Cindy ngajar di sekolah apa sih, di sekolah mana gitu? Kalau aku kemarin sesuai pengalamanku, aku ngajar di SDA 1 Banjarharjo. Nah itu tuh aku mengajar itu dengan alasan karena aku ikut program dari MBKM. Itu Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Oke. Program pemerintah ya berarti ya? Itu program dari Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Oke. Nah, Kalau Kak Sulis gimana? Iya, sama. Aku juga ikut program pemerintah dari Kemendikbudristek juga. Cuman bedanya aku fokus di inklusi. Jadi singkatan dari program yang aku ikuti itu SITOLE, inklusi dan toleran gitu. Di SD-nya SD Gondolayu namanya, SD Negeri Gondolayu. SD Negeri Gondolayu. Oke. Itu cara pendaftarannya untuk ikut yang MBKM sama PKM itu gimana sih Kak? Kalau MBKM itu kemarin kita administrasi dulu. Jadi administrasi itu berkas-berkas kita kumpulin. Kalau kita lolos, kita nanti lanjut ke seleksi tes. Seleksi tesnya tuh model kayak pertanyaan literasi numerasi. Jadi nanti kalau kita lolos ada pengumuman untuk tahap selanjutnya. Oke. Kalau tahap selanjutnya itu baru nanti ke pemilihan tempat sekolah. Jarak kita dari kos sampai ke sekolah tuh berapa kilometer gitu sih. Oke. Kalau dari kakaknya sendiri, kalau PKKM itu gimana? Kalau PKKM MBKM SITOLE ini emang dikhususkan untuk anak-anak PGSD. Jadi terus untuk seleksi berkasnya itu ya seperti biasa kayak kita daftar-daftar program lain, CV, ngelampirin prestasi. Terus kemarin itu kita disuruh bikin esai tentang gimana sih ketertarikan kita tentang dunia pendidikan gitu. Apa sih yang kita ketahui tentang bagaimana mengajar dan anak-anak itu gimana gitu. Jadi kita bikin esai tentang hal itu 1000 kata sekitar segitu, kok 10.000, 10.000, lumayan banyak 10.000. ya, banget. Itu sama ada nanti kalau udah lolos kan diumumin lolos terus kita screening wawancara gitu. Oke. Oh, berarti proses buat ngajarnya itu juga cukup panjang ya yang harus dilaluin ya. Oke. Terus biasanya yang keterima tuh dari PGSD sendiri berapa orang? Kalau aku yang satu sekolah itu kan jumlahnya 5 orang. Kita 4 orang dari PGSD, yang 1 orang dari manajemen. Tapi kita beda-beda univ. Jadi yang dari PGSD UAD itu cuma 3 orang. 1 orang PGSD-nya dari UNY, manajemen yang satunya dari UNY. Oke. Kalau kakaknya? Kalau aku programnya itu emang program dari UAD sendiri, dari PGSD UAD. Jadi yang mengikuti program tersebut itu kan program kompetisi ya. Jadi dosen-dosen yang mengajukan proposal. Nah, kami ini sebagai penggerak di lapangannya gitu. Jadi semua itu dari PGSD UAD, itu masing-masing sekolah 10. Kemarin penempatannya di 10 sekolah inklusi Kota Yogyakarta. Oke, wah keren banget ya. Nah, ini berarti pengalaman pertama ngajar atau gimana Kak? Ini udah kedua kalinya karena yang pertama itu tuh ada
namanya PLP 1. Oke. Waktu PLP 1 aku ngajarnya di SD Muhammadiyah Condong Catur. Kalau ini kan program kampus mengajar, aku mengajarnya di SD negeri. Jadi perbedaannya negeri dan swasta. Oke. Kalau Kak Suli sendiri? Ya sama, PLP 1 juga udah sempat ngajar tapi bukan lebih ngajar sih. Kalau PLP 1 tuh lebih ke observasi gitu ya. Observasi itu di SD Muhammadiyah Miliran ya, kita kader-kader kader Muhammadiyah. Iya. Oh, berarti kalau buat ngajarnya sendiri itu pertama berarti ya? Pertama sih. Pertama. Oke. Nah, ada nggak culture shock pas pertama kali ngajar di SD? Apalagi tadi kan observasinya di Muhammadiyah ya? Iya, benar Nah, banget. terus ngajarnya tuh di SD negeri. Ada nggak sih kayak Perbedaan. perbedaan gitu ya? Mungkin dari Kak Cindy dulu. Kalau aku culture shocknya lebih ke anak SD sama anak swasta tuh perbedaannya beda banget. Apalagi kota dan desa. Anak desa menurut aku agak lebih nakal ya, agak nakal dikit. Lebih hyperaktif. Iya, hyperaktif. Kalau anak swasta kan yang kayak kalem gitu. Sedangkan dari jumlahnya anak SD negeri ini lebih sedikit daripada SD yang di swasta. Oh, gitu. Oke. Kalau Mbak Suli? Kalau aku lumayan signifikan banget sih ya perbedaannya. Soalnya untuk PLP kan kita siswanya reguler. Jadi peserta didik yang kita temui, yang kita ajak interaksi itu peserta didik reguler. Nah, untuk program ini tuh kan emang dikhususkan untuk di sekolah-sekolah inklusi dan kita juga menangani atau mendampingi anak-anak yang inklusi gitu. Jadi dalam program itu kita tuh juga ngehandle anak reguler, juga menghandle anak inklusi. Jadi perbedaannya jauh sih. Oke. Penasaran nggak di inklusi itu apa sih? Iya, bener banget. Inklusi itu apa sih, Kak? Inklusi mungkin lebih enaknya kita sebut anak berkebutuhan khusus gitu ya. Cuman anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi yang negeri ini bukan SLB, dia hanya berlabel sekolah inklusi gitu. Itu nggak seberat kayak Down syndrome gitu, nggak. Cuman mereka misalnya slow learner dan lain sebagainya yang skalanya masih bisa ditangani oleh guru pendamping khusus gitu. Tapi berarti di sekolah itu masih ada yang normal juga loh, Kak? Ada, makanya itu judul program kami inklusi dan toleran. Nah, jadi kita juga ngehel gimana sih anak reguler tuh biar bisa toleransi sama anak-anak inklusi, apalagi anak-anak kan ngertinya temennya nggak bisa baca, ih kamu kok nggak pintar gitu kan. Nah, sedangkan padahal dia nggak tahu kalau temennya itu ada keterbelakangan loh, temennya ini perlu kebutuhan khusus gitu, perlu pendampingan khusus untuk membaca, sekedar membaca gitu. Oke, berarti kalau dari ada proker gitu nggak sih Kak? Di KM Ada. dan ini PKKM. Itu berarti ada kayak pencegahan bullying gitu juga ya? Kita bikin poster atau ya edukasi gitu sih. Kalau di Mbak Sindi juga iya? Kalau aku lebih ke literasi numerasi, jadi itu kayak kita bikin pojok baca, terus ada adaptasi teknologinya juga, karena kan aku di SD yang terpencil kan, jadi adaptasi teknologinya itu kurang, literasi numerasinya yang kurang. Nah, kita tuh fokus pada itunya. Oke. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu biasanya berapa lama sih, Kak? Kalau dihitung dari pembekalan itu 5 bulan, tapi kalau untuk terjun langsung ke sananya itu sekitar 4 bulanan lebih. Kalau aku untuk waktunya lebih singkat sih, kami 4 bulan itu udah sama pembekalan. Bisa pembekalan. Iya, itu aku penasaran sih kayak benefit yang didapetin tuh apa sih Kak dari kampus mengajar, ikut kampus mengajar? Kalau dari kampus mengajar itu ya jelasnya pengalaman ya, Iya. karena kita terjun langsung di SD, ngadepin anak SD yang kayak gitu ya. Nah, terus kalau benefit yang lain ya kita bisa tahu nih karakteristik peserta didik itu kayak gimana di lapangan. Dari sisi lain di situ juga ada kita dapat uang saku di situ dan potongan SPP juga pastinya. Wah, lumayan banget ya. Iya, mungkin ini teman-teman yang pengen meringankan beban orang tua ya. Iya, bisa ikut Bener-bener. Kalau kakaknya? Iya, rekomendasi banget sih ikut MBKM program apapun ya, karena kita dapat bantuan biaya hidup ya lumayan lah untuk bayar kos. lumayan menghidupi beberapa bulan. Untuk nambah uang saku, untuk nambah jajan. Nah, Iya. terus untuk benefit lebih yang lainnya mungkin kita dapat sertifikat dan pengalaman itu kan penting ya. Kayak nambah CV gitu, nambah lampiran CV. Iya, benar. Nambah lampiran CV. Nah, karena program ini juga kemarin alhamdulillah juga sama dapat bantuan potongan SPP, cuman itu ada pendaftaran dari UAD itu juga gitu. Oke. Wah, banyak juga ya benefit yang didapetin ya Div ya? Iya, bener Seru banget. Terus
menurut kakak nih apa sih yang menarik dari mengajar Iya, kayak pengalamannya gitu ya selama ngajar. ini? Karena kan ini dua sekolah yang berbeda ya fokusnya Iya, ya, Div bener ya. banget. Yang ini siswa reguler dan yang Kak Sulis ini inklusi ya. Jadi campur ya, reguler dan yang berkebutuhan khusus. Mungkin dari Mbak Cindy dulu. Kalau aku itu yang jelas kita dapat pengalaman ya yang emang nggak semua itu kita dapetin gitu loh. Terus apalagi Mbak Sulis? Ya mungkin lebih karena langsung menghadapi anak-anak gitu ya. Kalau biasa kan kita udah praktek nih di kampus udah praktek, tapi kita praktek mengajar teman kita sendiri. Nanti teman kita tinggal kita briefing aja gitu kan. Nanti kalau aku bilang gini, kalian jawab aja kayak anak kecil ya gitu kan. Nah kalau ini kita beneran nggak bisa ya nggak bisa. Beneran misalnya, Bu ke WC, Bu ini nakal, Bu ini bau gitu. Ya Allah gitu kan, kita kayak agak lebih sabar aja gitu. Terus kalau aku sendiri kan di inklusi ya, jadi itu kayak kultur shock banget tuh. Aduh, anak inklusi ini gimana? Sedangkan emang kita di PGSD itu ada mata kuliah pendidikan inklusi, udah dibekali. Cuman kan kita dibekali secara teori dengan ketemu anaknya langsung ini kan beda ya. prakteknya Nah, jadi nggak expect kalau beneran anak slow learner itu kirain cuman oh ya udah nggak bisa baca. Ini bener-bener kita harus ternyata mereka beneran nggak tahu huruf. Oh ternyata mereka beneran mau ngomong sama kita aja takut loh gitu. Jadi kita harus jalin bonding kayak misalnya nih aku inklusi ya, aku hanya mau sama Mbak Fatimah gitu. Dia kalau diajak Mbak Diva nanti nggak mau, mereka milih kayak gitu. Kalau anak-anak inklusi, jadi kita pintar-pintar untuk bangun bonding sama anak tersebut tuh gimana sih biar dia nih mau belajar sama kita gitu. Gila, keren banget. Kayak kalau metode yang dipakai, metode selama ngajar itu biasanya apa aja sih? Kalau dari aku sendiri sih metodenya tuh kayak pendekatan dulu kepada siswanya gitu kan. Nah, mungkin kita pendekatannya kayak mungkin di mata pelajaran lain kita bawa media apa nih biar anak-anak tuh lebih aktif. Oh, mungkin tempel-tempel nih biar anak-anak tuh lebih interaktif gitu kan. Kalau enggak kita bikin berkelompok biar anak-anak tuh bisa gitu loh bermusyawarah sama teman-temannya kayak gitu-gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Kak Sulis gimana? Kalau dari aku sendiri sebenarnya untuk anak-anak inklusi sendiri kita emang tidak menuntut untuk mereka bisa unggul di akademik. Oke. Nah, jadi kita emang mengunggulkan mereka di bidang apa sih yang mereka bisa unggulkan atau seenggaknya mereka bisa nih pakai tali sepatu sendiri gitu. Jadi kami lebih ke kayak demonstrasi atau lebih ke project based learning gitu. Misalnya mereka kan belum bisa nih mengenal atau mengukur suatu bangun datar misalnya ya, bangun datar. Jadi kita langsung ajak mereka ayo kita langkahin ini kelas, kita puterin tuh ada berapa langkah gitu. Jadi lebih ke langsung penerapannya. Soalnya kita nggak bisa mengajar mereka untuk di akademiknya. Kita hanya bisa bantu mereka di untuk kehidupan sehari-harinya atau yang seenggaknya pembelajaran bermakna untuk mereka gitu sih. Berarti harus kreatif juga ya. Iya, benar banget. Terus ada gak sih kalau misalnya kita mau ngajar malamnya misal kita harus nyiapin apa dulu yang bakal diajarin ke anak-anak ya, kalian pada nyiapin itu gak sih? Iya ada, apalagi sekarang kan kurikulum kan nggak bisa kita hindari lah ya kurikulum. Jadi jadi guru juga harus ya bikin modul administrasi, secara administrasi itu udah ada diatur lah sama pemerintah. Nah kita juga harus ikutin itu untuk pengadministrasian di kelas dan selain penerapan mengajar itu. Jadi kayak ada modul, ada RPP, ada LKPD gitu-gitu disiapin ya. Ya sekarang tuh kan trennya guru-guru sekarang boleh nih bawa koper untuk bawa modul ajar dan perangkat ajarnya gitu kan. Saking banyaknya yang mau dibawa gitu. Media pembelajarannya kan makin variatif gitu ya. Gitu. Jadi itu tantangan juga sih soalnya kita kan hidup di teknologi ya. Jadi harus ada adaptasi baru gitu sih. Oke. Kalau Mbak Cindy gimana? Ya kalau malam kalau mau ngajar ya pasti kita nyiapin media ya sama kayak Mbak Sulis, nyiapin media. Besok mata pelajaran apa nih? Matematika. Oh tentang jam. Oh berarti kita harus bikin materi tentang jam. Terus medianya juga biar anak-anak tuh lebih paham gitu loh ketika kita ngajar, bukan cuma kayak jadi gini ya anak-anak kalau materi jam tuh harus gini nggak cuma gitu tapi ada prakteknya juga. Seperti itu sih. Nah, kan kita tadi udah bahas soal metode sama model cara ngajarnya ya. Kayak ada nggak sih pengalaman lucu tuh kayak kan anak SD kan suka kayak Bu, dia pipis di sana atau gimana gitu. Terus kita jadi guru SD kan multi talent ya gitu ya. Karena kita ngajar juga, jadi tempat curhat juga. Nah itu ada nggak pengalaman lucu gitu? Kalau aku jadi kayak
Mbak minta nomor WA-nya. Soalnya milenial banget. Dia ngechat kayak, Mbak besok masuk ya, besok mata pelajaran ini aku maunya diajar sama mbaknya, nggak mau sama gurunya. Jadi mereka tuh paling seneng kalau kita yang ngajar, bukan gurunya. Kan jadi kayak kadang wali kelas kayak, Mbak itu anak kelas 5 nggak mau diajar sama gurunya, maunya sama mbak gitu. Anak SD udah bisa mau Iya. banget anak SD zaman sekarang ya. Oke, kalau Mbak Sis? Ya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kayak gitu kayak apalagi anak-anak kelas atas ya. Jadi kelas atas itu kan 3, 4, 5, 6. Nah, itulah. Itu anak kelas atas. Kalau kelas 1, 2 nih mereka lebih ke cemburu-cemburuan gitu. Misalnya anak si A nih biasanya sama aku terus, tiba-tiba si B aku mau sama mbak itu juga, nah si A nih marah gitu. Kan kita kan nggak boleh gitu, harus memberi pengertiannya. Kalau untuk anak kelas bawah tuh menurut aku agak lebih susah ya, karena kita harus benar-benar pakai bahasa aduh gimana nih biar mereka ngerti gitu. Lebih kayak gitu. Terus ya sama itu tadi ya, kayak Bu mau pipis, bahkan ada yang ya namanya anak kecil ya kayak nggak bisa buang ingus, harus kita ladenin kan, kayak agak gimana gitu ya. Kita nggak boleh, aduh nggak boleh nih, nggak boleh jorok, harus belajar nih gitu kan, harus belajar gimana caranya. Ya udah ini anak gue gitu. Iya benar. Maksudnya anak udah ada persiapan ya. Iya benar. Aduh, abis lulus bisa kali. Bener ya, masih mau ngejar cita-cita dulu ya. Oke. Terus nih kan kalau kita ngajar tuh pasti kita pengennya kayak berhasil nih nyampe ke anak-anaknya. Nah kalian tuh ukurnya dari mana sih ketika kayak yang disampaikan sama kalian tuh nyampe ke anak-anaknya? Kalau dari aku sih itu kan kita ngajar tuh pemberian materi, nanti kayak kita ngasih contoh soal pengerjaan. Kita lihat dari mereka mengerjainnya tuh bisa nggak, bener enggak. Nah dari situ tuh itu salah satu cara yang menurut aku buat mengukur mereka tuh bisa nggak. Kalau enggak, nanti di minggu berikutnya kita ulas materi yang kemarin, mereka tuh masih inget enggak, daya tangkapnya gimana. Itu kan juga diperlukan juga untuk menjadi seorang guru SD. Iya benar. Kalau Kak Suli sendiri? Kalau untuk di sekolah yang kemarin aku tempat ini kan beda ya, reguler dan inklusi gitu ya. Jadi kita sesuaiin sama capaian pembelajaran mereka. Untuk anak-anak reguler mungkin kurang lebih kayak yang Mbak Cindy sampaikan. Nah kalau untuk khusus anak inklusi ini standarnya diturunin gitu. Misalnya anak reguler 25, angka 1 sampai 1000 gitu. Nah untuk anak inklusinya nih hanya mengenal 1 sampai 5 dan bisa menyebutkan atau mengetahui jarinya 1, 2 gitu. Itu udah cukup segitu. Pokoknya passing grade-nya diturunin gitu deh. Nah gitu, jadi disesuaiin lagi. Terus kan kita juga harus, ya itu kalau ngajar kan harus penyesuaian dengan peserta didik ya. Karakteristik peserta didik nih ya kita sesuaiin dulu nih masing-masing. Kita nggak bisa ngajar mereka untuk tinggi semua gitu kan, nggak bisa kan. Nggak bisa disamaratain ya. Nggak bisa disamaratain. Beda-beda ya. Oke. Berarti aku tertarik sih sama inklusi ini, kayak kan pasti susah ya Mbak menyesuaikan cara ngajar anak yang ibaratnya kita anggap non inklusi sama yang non ABK sama yang ABK. Nah itu tuh gimana cara menyelaraskannya di dalam satu kelas dengan materi yang sama gitu? Iya, jadi kita misalnya gini, misalnya kita kasih contoh materi menghitung ya, misalnya menghitung. Nah, anak-anak yang reguler ini diajarinnya mereka langsung nangkep. Dan anak-anak reguler tuh biasanya heboh kan, mereka kayak saya bu. Nah, anak-anak inklusi ini kebanyakan cenderung diam. Jadi gimana kita ayo coba kamu gitu, terus kita bikin media untuk dia nih khususon gitu, kayak berbeda gitu ya, agak khusus ini. Nah kita juga harus ngasih pengertian nih, kenapa sih teman kita yang satu ini kok harus diberi perlakuan khusus gitu. Jadi agak biar teman-teman yang reguler tuh ngerti, kayak misalnya ada anak yang maaf nggak bisa jalan pakai kursi roda, jadi kita harus dia di samping pintu duduknya dekat bu guru. Kan anak-anak tuh kalau anak kecil kan kok dia dekat ibu terus, aku kok di belakang gitu kan. Nah ini ada iriran gitu, jadi nggak bisa, temenmu kan pakai kursi roda biar enak nanti kalau mau ke kantin mau kemana, jadi dorong apa gitu, jadi harus di dekat kursi pintu atau gitu-gitu sih, lebih ke harus kasih pengertian. Soalnya ya itu anak reguler ya gimana ya, karena mereka belum ngerti tuh kenapa sih temanku kok nggak bisa gitu aja, nggak bisa gitu kan. Jadi kita harus pinter-pinter lah itu bonding sama anak-anak yang reguler itu. Nah terus kan karena anak SD ini maksudnya masih belum ngerti ya, maksudnya dia kenapa dia ini gitu. Cara untuk mereka nggak ada pembulian
itu gimana ya? Ya, tidak diskriminasi. Iya, biar gitu. mereka kayak ngerti kayak oh iya ini diperlakukan khusus tuh karena ini gitu-gitu. Ya, jadi kalau di sekolah inklusi itu alhamdulillah kalau di wilayah Kota Jogja ini udah ada guru pendamping khususnya. Itu didistribusikan sama ULD kan, unit layanan disabilitas itu. Jadi ini udah kayak ada emang pembekalan untuk guru-guru wali kelasnya juga. Jadi masing-masing wali kelas itu juga diberikan pembekalan untuk terkait bahwa di kelasnya ini ada anak inklusi, misalnya jumlah siswa itu 20, anak inklusinya 2, sisanya reguler, nah gitu kan. Jadi itu udah dikasih kayak ya pembekalan untuk wali kelasnya. Jadi wali kelasnya tuh kan anak SD ini deket banget sama wali kelasnya kan. Wali kelas tuh udah kayak bunda gitu kan, udah kayak bunda gitu. Jadi ya kita enak sih kalau misalnya kita udah deket sama anak, itu lebih enak ngasih taunya. Jadi kalau menurut aku intinya sama anak itu gimana bonding kita sih, gimana kita pendekatan diri ke mereka. Kalau mereka udah nggak suka sama kita, itu udah kayak aku nggak mau denger mbak itu gitu, aku udah nggak mau sama guru itu gitu. Jadi kalau kita udah bisa ngambil hati mereka lah ya, bahasanya ngambil hati mereka, kita lebih mudah ngasih pemahaman ke mereka bahwa temannya seperti ini, bahwa kita nggak boleh berbeda-beda gitu kan. Kalau ada juga kan kalau di kurikulum Merdeka ini kan udah ada mata pelajarannya dikhususkan kan, dan ada P5 juga yang untuk anak-anak khusus seperti itu gitu. Ya, berarti ada tantangan tersendiri ya di sekolah yang reguler maupun sekolah inklusi. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar udah nggak kerasa banget jadi. Iya, benar banget. Ya, mungkin kita boleh nih minta closing statement ya dari Mbak Cindy dulu. Closing statement buat penonton ya berarti Iya. ya penonton. Ayo kita bergerak dalam dunia pendidikan. Salah satunya caranya adalah dengan menjadi guru SD. Oke. Kalau dari Mbak Sulis boleh kasih closing statement buat teman-teman di rumah? Kalau dari aku sering-sering deh ikut program MBKM, selain menambah pengalaman, kita juga bisa dapat uang jajan. Nah, ini sangat penting ya untuk anak kos. Nambah-nambah pemasukan. Oke, nah Diva, karena kita udah di penghujung waktu ya, kita harus berpisah nih sama teman-teman di rumah, sama Mbak Cindy dan Mbak Sulis. Kita terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing pengalamannya selama ajar di SD. Oke deh teman-teman semua, saya Siti Fatimah dan rekan saya Diva. kami pamit undur diri. Dadah! Sampai jumpa di Petok selanjutnya.